Mengapa kita perlu membuka proteksi file Excel? Yang jelas-jelas tujuannya adalah untuk mengamankan file dari kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh para penggunanya. Nah, salah satu contohnya adalah template untuk pembuatan RKAM secara manual yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan BOS untuk madrasah pada tahun anggaran 2022. Pada file template ini terdapat beberapa rumus yang salah dan seharusnya bisa diedit sendiri oleh para penggunanya. Namun karena setnya terproteksi, jadi penggunanya tidak bisa melakukan update rumusnya atau mengedit rumusnya. Bagi yang penasaran ingin mengetahui bagaimana caranya membuka proteksi pada file template ini, maka silakan disimak video saya berikut ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuka proteksi pada file Excel ini adalah mengetahui nama asli dari sheet-sheet yang ada di dalamnya. Hal ini diperlukan nanti karena kita hanya akan membuka dua sheet saja dari beberapa sheet yang ada di dalamnya ini, yaitu sheet RKAM, baik itu yang belanja non EDM maupun yang prioritas EDM. Untuk mengetahuinya, maka kita perlu membuka VB editor pada Excel ini. Caranya dengan menekan alternatif dan F11 secara bersamaan. Setelah VB editor terbuka, maka di sebelah kiri akan tampil sheet-sheet yang ada di dalam file Excel ini. Nah, karena kita hanya akan membuka proteksi pada dua sheet, yaitu sheet RKAM, maka kita bisa lihat bahwa sheet aslinya bernama sheet 6 dan sheet 7. Nama ini nanti perlu kita ingat atau bisa juga dicatat jika takut lupa. Jika sudah diingat, maka kita lakukan selanjutnya adalah menutup file Excel ini. Dan langsung menuju ke letak di mana file Excel kita berada. Lalu langkah yang selanjutnya adalah merubah ekstensi pada file Excel ini yang awalnya XLSX menjadi zip. Jika ada peringatan, tekan yes. Nah, maka file Excel kita telah berubah menjadi file terkompresi, yaitu dengan format zip. File ini bisa kita buka dengan cara melakukan double klik pada file zip tadi, lalu kita langsung menuju folder Excel. Kita lanjutkan ke folder worksheet. Nah, di dalamnya sudah ada file XML yang sama dengan sheet-sheet yang ada pada file Excel kita sebelumnya. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah mengcopy sheet 6 dan sheet 7 dan kita letakkan di luar file zip. Sini saya letakkan pada folder yang sama untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Nah, file Excel ini file XML ini itu akan kita edit menggunakan aplikasi Notepad.
setelah aplikasi Notepad terbuka, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pencarian. Bisa menggunakan shortcut Ctrl F, lalu kita ketikkan protect dan klik tombol find. Nah, jika sudah ditemukan, maka tinggal kita seleksi saja di seluruh bagian seperti yang terlihat pada layar. Nah, dalam beberapa tutorial, bagian yang saya highlight ini perlu dihapus total atau di cut untuk membuka proteksi file Excel-nya. Tapi setelah mencoba-coba beberapa kali, sebenarnya kita tidak perlu menghapus seluruh bagian ini, tapi hanya di bagian sheet. Nah, di bagian sheet ini akan ada angka 1 yang diberi tanda kutip. Angka 1 itu nanti akan kita rubah menjadi 0. Apabila sudah diganti, maka tinggal kita menutup dan jangan lupa menyimpan hasil editan kita. Untuk file yang kedua, langkah-langkahnya masih sama. Kita buka menggunakan Notepad. Kita lakukan pencarian dengan keyword protect. Apabila sudah ditemukan, kita tandai bagian yang perlu kita hapus. Seperti yang sebelumnya, kita hanya akan mengganti angka 1 dengan angka 0 di bagian sheet. Close, lalu jangan lupa di save kembali. Apabila kedua file telah kita edit, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengcopy file tersebut ke dalam folder aslinya. Copy and replace. Lalu kita kembali ke folder tempat menyimpan file zip. Dan langkah yang terakhir adalah mengganti ekstensi zip kembali ke awal atau kembali menjadi XLSX. Sampai tahap ini berarti pembukaan proteksi file Excel kita telah selesai dilakukan. Jadi kita tinggal mencoba apakah pembukaan proteksi yang kita lakukan tadi itu berhasil. Kita langsung menuju sheet RKM. Di bagian ini awalnya kita tidak bisa melakukan penambahan maupun pengurangan rumus yang ada di dalamnya. Lakukan pengeditan.
kita coba lakukan pengeditan dan rupanya berhasil. Nah, kita tinggal melihat di set yang kedua apakah juga berhasil. Kita lakukan pembukaan proteksinya. Dan ternyata juga berhasil. Nah, sampai di sini berarti kita sudah bisa merubah rumus-rumus yang ada di sheet RKAM ini. Sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk mengklik subscribe karena akan banyak video-video sejenis ini di channel ini. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.